Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Indonesia, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Direktur Sekolah Dasar, Dr. Anda Sri Wahyuningsih, MPD, yang terhormat Bapak Kapus Datin, Dr. Hasan Habibi, yang terhormat para Bapak Ibu guru hebat yang berada di seluruh Indonesia, semoga kita selalu dalam keadaan sehat gitu ya, Bu Nina. Izin saya akan share screen terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, apakah ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Ya, pagi hari ini kita akan bicara terkait dengan digitalisasi pendidikan gitu ya. Seperti kita ketahui, akun pembelajaran yang disebut dengan belajar.id ini itu sudah di-launching atau diluncurkan pada akhir tahun 2020 gitu ya, dan sudah berjalan hingga saat ini. Kalau kita bicara terkait dengan teknologi acceptance model gitu ya. Nah, ini merupakan sudah tahun ketiga, di mana tahun ini diharapkan akun pembelajaran ini sudah dapat diimplementasikan gitu ya, diimplementasikan atau diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya akun pembelajaran bertujuan untuk memudahkan para peserta didik untuk mengakses ya berbagai layanan pendidikan, baik itu yang nanti disiapkan oleh Kementerian Pendidikan ya di dalam ekosistem Kementerian Pendidikan ataupun di dalam platform pembelajaran yang dibuat di luar Kementerian Pendidikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 4 hal ini. Yang pertama adalah dasar hukum tentang akun belajar.id ini, lalu kelebihannya apa saja nanti ya, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah Bapak Ibu, dan aplikasi pendidikan pembelajaran yang dapat diakses menggunakan akun pembelajaran, karena aplikasi ini terus bertambah begitu ya. SSO ini sudah dimanfaatkan oleh berbagai startup dan aplikasi pembelajaran atau LMS yang ada di Indonesia. Dan yang keempat adalah data sekolah yang sudah melakukan aktivasi akun pembelajaran. Nah, sebagai awalan adalah dasar hukum dari belajar.id ini adalah Persesjen nomor 16 tahun 2021, di mana Persesjen ini menyebutkan bahwa target para pengguna atau penerima akun belajar.id ini adalah dari unsur peserta didik. Nah, dari peserta didik ini mulai dari jenjang PAUD ya, SD, program paket A kelas 1 hingga kelas 6, lalu SMP dari program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, lalu SMA pada program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, SMK kelas 10 hingga kelas 13, dan juga SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Lalu unsur yang lain adalah para pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu di samping itu, target lain dari pengguna belajar.id adalah tenaga pendidik, yaitu mulai dari kepala sekolah dan juga operator satuan pendidikan. Nah, yang lain adalah pemerintah daerah, yaitu kepala dinas pendidikan, kepala bidang pada dinas pendidikan, pengawas sekolah, pendidik sekolah, pemung belajar, dan yang terakhir adalah pegawai kementerian. Nah, itu yang merupakan menjadi target atau pengguna dari akun belajar.id tersebut. Lalu apa sih yang disebut dengan akun pembelajaran? Saya rasa Bapak Ibu semua, sahabat sekolah dasar, ini sudah paham semua gitu ya, bahwa akun pembelajaran ini merupakan satu akun yang secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, di mana di dalamnya ya memuat nama akun dan kata sandi yang nantinya dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran.
Tentunya akun pembelajaran ini dapat memudahkan atau membantu Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform pembelajaran, baik itu yang berada atau dibuat oleh Kementerian Pendidikan ataupun berbagai platform pembelajaran tentunya yang dibuat oleh di luar Kementerian Pendidikan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut platform apa saja yang dapat kita akses dengan menggunakan akun Belajar ID ini. Dan tentunya di Belajar ID ini kita juga memberikan satu fasilitas penyimpanan data yang lebih besar gitu ya, dan tentunya aman gitu. Di samping itu akun pembelajaran juga dapat mengakses berbagai fasilitas pembelajaran digital gitu ya, atau perangkat pembelajaran digital. Selain itu nantinya ke depan akun pembelajaran ini akan menjadi salah satu jalur informasi resmi gitu ya dari Kemdikbud kepada para pendidik dan juga para peserta didik. Nah, kalau kita lihat apa saja yang dapat diakses menggunakan akun pembelajaran ini, salah satunya adalah panggilan video ya, ada aplikasi Merdeka Mengajar yang saat ini memang terus dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, lalu ada penyimpanan daring, ada kelas daring, ada perangkat pembelajaran digital yang saat ini disebutkan adalah Chromebook gitu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur tadi gitu ya, karena masih banyak sekali perangkat pembelajaran digital yang sangat kurang dan diupayakan terus oleh Ibu Direktur tadi ya untuk pengadaan perangkat pembelajaran digital tadi. Nah, salah satunya adalah Chromebook ini yang bisa diakses dengan menggunakan akun belajar.id ini. Lalu ada presentasi daring, ada formulir daring, ada dokumen daring, ada SIM PKB, ini yang juga sudah biasa digunakan oleh para Bapak Ibu guru, ya. Lalu ada pengolahan angka, juga ada tanya bos. Nah, ini merupakan salah satu atau jenis-jenis platform yang dapat diakses menggunakan akun Belajar ID ini. Nah, di samping itu akun pembelajaran digunakan juga untuk mengakses platform yang dikembangkan oleh Kemdikbud. Salah satunya ya diantaranya adalah platform Merdeka Mengajar yang nanti akan segera diluncurkan. Ya, platform Merdeka Mengajar sebagai platform edukasi yang menjadi jadi toolsnya para guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan juga mendukung guru untuk mengajar, ya belajar berkarya tentunya untuk menjadi yang lebih baik. Lalu nantinya akun belajar ini juga dapat mengakses rapor pendidikan, gitu ya, di mana rapor pendidikan ini digunakan untuk sebagai acuan evaluasi untuk pendidikan, ya perencanaan yang berbasis data yang valid, gitu ya, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan baik untuk satuan pendidikan yang berada di kabupaten atau kota, di provinsi maupun yang berada di pusat. Lalu selain itu adalah tanya bos. Ya, tanya bos merupakan forum tanya jawab dan berbagi untuk aspirasi baik yang terverifikasi. Karena mungkin masih banyak ya simpang siur terkait informasi tanya bos. Nah, di aplikasi Tanya Bos ini Bapak Ibu bisa mengakses Tanya Bos dengan menggunakan akun Belajar ID ini. Lalu di dalamnya tentunya ada berbagai forum yang dapat Bapak Ibu sampaikan atau manfaatkan ya, yang tentunya sudah terverifikasi dan tervalidasi bagi sekolah seputar pengelolaan dana BOS. Nah, itu merupakan salah satu contoh aplikasi yang dapat diakses menggunakan akun Belajar ID. Dan ini merupakan platform Merdeka Mengajar, pada saat ini masih versi beta gitu ya, dan terus disempurnakan, di mana nantinya kurang lebih tampilannya akan seperti ini, dan ini bisa diakses menggunakan akun belajar.id. Oleh karena itu, penting rasanya ya kita terus melakukan aktivasi akun pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di daerah manapun segera mengaktifkan akun pembelajarannya. Caranya bagaimana nanti kami akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan akun Belajar ID-nya, gitu ya, dan cara mengaktifasinya nanti akan lebih lanjut dibahas oleh rekan kita, ada Mas Edi tadi. Nah, lalu selanjutnya adalah
Ini merupakan platform yang sudah ada, yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua, di mana platform SIMPGAB ini juga dapat diakses menggunakan akun Belajar ID gitu ya. Jadi Bapak Ibu apabila sudah mau memanfaatkan SIMPGAB saat ini sudah integrasi, sudah memanfaatkan Belajar ID sebagai SSO gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung sudah mengaktifkan Belajar ID bisa login ke SIMPGAB ini dengan menggunakan akun Belajar ID ini. Nah, ini merupakan tanya bos yang tadi sudah saya sedikit jelaskan. Di dalamnya memang ada forum-forum tanya jawab ya terkait dengan penggunaan bos gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih ada keraguan di dalamnya ya terkait dengan bagaimana cara mengelola bos. Nah, di forum inilah Bapak Ibu bisa melihat kira-kira memang ada forum yang membahas pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa lihat, atau memang bisa melontarkan pertanyaan baru gitu ya, yang nantinya akan dijawab secara resmi oleh para pengelola tanya bos ini. Tentunya forum tanya bos ini ya melayani berbagai satuan pendidikan dan bisa masuknya atau bisa loginnya dengan menggunakan akun Belajar ID ini. Nah, ini merupakan salah satu fasilitas lain yaitu video call ya, video call atau video conference yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dalam menyampaikan berbagai distribusi layanan pembelajaran. Seperti Ibu Direktur sampaikan tadi, tentunya Bapak Ibu harus melakukan transformasi. Terlebih lagi pada saat ini varian baru virus COVID-19 ini sedang merebak gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, transaksi pembelajaran tadi harus kita geser lagi atau transformasi ke dalam pembelajaran secara virtual, secara digital yang dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan fasilitas video conference ini, di mana Bapak Ibu guru bisa mengajar melalui video call ini, ya. Dan ini sekali lagi bisa memanfaatkan akun Belajar ID tadi. Nah, selain itu adalah penyimpanan file secara daring, ya, menyelesaikan masalah memori HP guru yang penuh gitu ya dengan materi dan tugas, ya, yang menyebabkan HP sering error bahkan gitu ya. Nah, di akun Belajar ID ini kami juga menyiapkan fasilitas penyimpanan, gitu ya, penyimpanan yang di dalamnya Bapak Ibu bisa menyimpan berbagai materi pembelajaran, tentunya materi pembelajaran digital tadi, seperti file video ya, file audio, lalu ada file dokumen gitu ya, terus ada file animasi dan lain sebagainya. Tentunya semuanya dapat disimpan di dalam ruang penyimpanan yang merupakan akun Belajar ID ini. Dan tentunya apabila sudah disimpan di sana, kami akan memastikan betul terkait dengan keamanannya gitu ya. Secara keamanannya ini sudah diatur, sudah cukup baik begitu ya. Dan sangat mudah nanti ketika Bapak Ibu memerlukan file tersebut. Dalam hal mendownloadnya, Bapak Ibu hanya login menggunakan akun Belajar ID tadi, dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya di berbagai perangkat dan berbagai lokasi, berbagai tempat. Nah, selanjutnya adalah nah ini merupakan yang menjadi PR kita bersama tadi, seperti Ibu Direktur sampaikan, kita perlu melakukan kolaborasi, baik yang dari tingkat pusat dengan tingkat daerah, maupun di tingkat daerah dengan jajarannya yang ada di daerah, baik guru, ya, maupun peserta didik. Dapat kami sampaikan bahwa pemanfaatan akun pembelajaran per 23 Januari tahun 2022, di sini ada beberapa kategori, ya. Yang pertama adalah untuk kategori sekolah penggerak, ini yang saya sajikan adalah untuk jenjang SD gitu ya. Di level PTK untuk guru, itu secara persentase sudah dilakukan sebanyak 79,82% gitu ya. Dan untuk tingkat admin pada sekolah penggerak yang di row nomor 2, itu sudah teraktivasi sebanyak 75,11%. Lalu di non sekolah penggerak untuk jenjang SD pada PTK guru gitu ya, di level guru itu sudah teraktivasi sebanyak 41,97%. Di sekolah non sekolah penggerak di jenjang SD
pada PTK admin itu sudah teraktivasi sekitar 36,71%. Lalu pada sekolah penggerak untuk peserta didiknya, ya untuk peserta didiknya itu sudah teraktivasi sebanyak 20,3%, dan untuk sekolah penggerak di SD ya untuk peserta didiknya baru teraktivasi sebanyak 16,46%. Jadi secara total akun pembelajaran di tingkat SD yang sudah disiapkan adalah sebanyak 7,6 juta sekian ya, yang sudah melakukan aktivasi adalah 1,6 juta sekian akun, sehingga secara presentasi itu baru 21,31%. Dan ini perlu kita tingkatkan, sekali lagi perlu kolaborasi baik dari tingkat pusat ya, tingkat daerah, baik untuk sama guru untuk terus mengingatkan, terus mengaktifasi, mendownload ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah memanfaatkan, nanti bisa diinfokan atau diimbaskan ya kepada guru lain gitu ya yang belum melakukan aktivasi atau menerapkannya pada pembelajaran sehari-hari, sehingga para peserta didik juga ikut melakukan aktivasi akun pembelajaran ini. Nah, itu merupakan data ya, data adoption rate terkait dengan akun pembelajaran pada tingkat SD. Dan ini merupakan beberapa langkah untuk menjaga keamanan akun pembelajaran ya. Pertama, nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun pembelajaran ya, sudah mendownload akun pembelajaran, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah merubah password. Nah, disarankan untuk membuat sandi atau password yang kuat ya. Jadi buatlah sandi yang lebih panjang mungkin ya, lebih unik dan mudah diingat. Nah, ini yang penting nih, mudah diingat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bikin password yang unik gitu ya, yang sulit gitu ya, sehingga memang itu benar-benar aman, tapi lupa gitu ya. Nah, ini juga perlu perlu diperhatikan gitu ya, sehingga orang lain tidak mudah menebak password Bapak Ibu sekalian ya. Jadi buatlah sandi atau password yang kuat. Lalu tidak membagikan data akun atau sandi ke orang lain. Nah, ini juga cukup penting gitu ya. Jadi atau pribadi. Jangan sampai sekali-sekali dibagikan ke orang lain gitu ya. Takutnya nanti disalahgunakan gitu ya. Disalahgunakan. Nah, ini yang menjadi penting dan harus digarisbawahi oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu aktifkan autentifikasi 2 langkah gitu ya. Tambahkan informasi pemulihan akun dan aktivasi verifikasi 2 langkah untuk meningkatkan keamanan sandi Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu merasa kurang yakin dengan password Bapak Ibu tadi, silakan ditambahkan langkah autentifikasi 2 langkah ini gitu ya. Jadi nanti akan ada verifikasi yang kedua yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dan meyakinkan Bapak Ibu bahwa memang akun Bapak Ibu ini benar-benar secure, benar-benar aman. Nah, selanjutnya adalah gunakan akun sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini penting sekali ya, setelah Bapak Ibu nanti dapat memanfaatkan akun Belajar ID ini, berperilakulah internet sehat gitu ya. Jangan digunakan akun ini kepada arah-arah yang negatif gitu ya. Jangan disalahgunakan. Meminimal mungkin melakukan eksploitasi konten yang negatif, yang di luar konten-konten pembelajaran atau aktivasi-aktivasi atau aktivitas di luar pembelajaran. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah gunakan sandi yang berbeda untuk setiap akun. Jangan sampai Bapak Ibu sama nih semua passwordnya ya antara guru satu dengan guru yang lain itu menggunakan password yang sama. Kira-kira itu saja untuk menjaga akun pembelajaran, dan selanjutnya nanti kita akan lebih banyak di forum tanya jawab ya atau diskusi ya Bu Nina, sehingga nanti saya yakin Bapak Ibu penasaran juga nih, karena memang banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita ke depan akan lebih banyak diskusi, namun selebihnya nanti akan ada Mas Edgi juga, ini dari tim teknologi kementerian ya. Mas Edgi ini merupakan tadi darah muda ya, semangat inovasinya luar biasa untuk mengawal Bapak Ibu semua.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.